Hai anak-anak Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran ketiga. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah anak-anak pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Iya, pasti pernah ya. Misalnya, anak-anak ditugaskan oleh Bu Guru untuk membuat pekerjaan kelompok. Nah, itu pasti memerlukan kerjasama. Anak-anak, bangsa kita juga melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan, yaitu salah satunya untuk mencapai kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan teks berikut ini. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat dengan NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palaga Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Anak-anak, pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sekarang mari kita diskusikan beberapa hal terkait teks bacaan pertempuran Ambarawa tadi. Nah, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Iya, adapun upaya yang dilakukan oleh rakyat Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain yang pertama, rakyat Ambarawa berperang mengangkat senjata melawan Inggris dan NICA untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menerapkan strategi yang dikenal dengan strategi gelar supit urang atau disebut juga pengepungan rangkap. Hal ini mengakibatkan musuh terkurung kedua sisinya dan mudah untuk dilumpuhkan kekuatannya. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat Ambarawa sudah cukup baik.
dengan semangat pantang menyerah para pejuang mempertaruhkan nyawa demi negara. Kemenangan yang diperoleh adalah berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan? Iya, Bu Guru setuju. Sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan merupakan sikap yang tidak terpuji. Hal inilah yang menyulut kemarahan pasukan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana pendapat anak-anak tentang taktik gelar supit urang tersebut? Bu Guru setuju, benar sekali. Taktik supit urang sangat baik dan membutuhkan kerjasama dari kedua sisi saat menyerang. Taktik ini efektif dan membuat musuh benar-benar terkurung. Sikap apa yang dapat anak-anak pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Iya, adapun sikap yang dapat kita pelajari dari para pejuang pertempuran Ambarawa antara lain sikap rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih, dan tidak takut membela kebenaran. Bagaimana anak-anak dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan anak-anak sehari-hari? Iya, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan sikap tersebut dengan cara belajar dengan tekun, bekerja keras dan tidak mudah menyerah, dan ikhlas menolong orang yang membutuhkan bantuan. Tahukah anak-anak bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Iya, setuju ya anak-anak. Nah, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Nah, hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian di luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Anak-anak sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain dalam beradaptasi. Kamuflase.
Belalang sembah. Nah, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, hal inilah yang disebut dengan kemampuan kamuflase. Yang berikutnya mimikri. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar bunglon tersebut. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada, atau disebut dengan mimikri. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Autotomi. Nah, anak-anak dapat melihat gambar cecak yang memutuskan ekornya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, untuk melindungi dirinya, cicak ataupun kadal melepaskan ekornya. Cara inilah yang disebut dengan kemampuan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Jadi, cicak berpura-pura mati untuk mengelabui musuh. Yang berikutnya adalah menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Mengeluarkan tinta hitam. Cumi-cumi mempertahankan diri dengan mengeluarkan tinta hitam pekat ketika ada hewan yang mengancam. Tinta hitam pekat ini dapat menghambat penglihatan pemangsa. Ketika itu, cumi-cumi akan melarikan diri. Mengeluarkan bau menyengat pada walang sangit. Ketika terancam, walang sangit akan mengeluarkan bau yang sangat menyengat yang tidak sedap. Bau itu akan membuat pemangsa menjauh. Memiliki cangkang. Seperti pada gambar, terlihat siput memiliki cangkang. Cangkang siput digunakan sebagai tempat tinggal. Selain itu, cangkang juga dapat menjadi tempat berlindung ketika terancam. Nah, anak-anak, itu dia tadi beberapa contoh hewan dan cara adaptasinya atau cara mereka melindungi diri. Anak-anak dapat mencari contoh-contoh lainnya atau kemampuan-kemampuan hewan lainnya dalam beradaptasi pada internet atau pada buku anak-anak. Anak-anak, tidak terasa pembelajaran 3 kali ini sudah berakhir. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, untuk merefleksikan diri anak-anak, sekarang silahkan jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Apa kepanjangan dari Mica? 2. Apa itu taktik gelar supit urang? 3. Mengapa hiena dikatakan sebagai hewan terpintar? 4. Jelaskan pengertian autotomi. Terakhir, bagaimana cara cumi-cumi, walang sangit, dan siput untuk melindungi dirinya? Iya, silahkan anak-anak kerjakan pada buku latihan anak-anak. Dan Ibu Guru tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.